Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Yakobus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat, berkata sebagai berikut. Sebab kami tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus kepada saya dan saudara, bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang kita harus tahu dengan jelas. Kita harus mengetahui dan kita memperoleh pengetahuan yang baik. Sebab itu Yakobus katakan bahwa kamu paham, kamu mengerti bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dari ungkapan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa jika kita tahu kita sedang dalam proses ujian dari iman kita, maka itu sudah pasti kita tahu. Itu sudah pasti kita paham. Ini untuk apa? Namun dalam perjalanan hidup kita menemukan banyak orang yang lebih pintar mengeluh daripada mengetahui, memahami bahwa ujian yang dihadapi ini ada manfaatnya, ada kegunaan bagi kehidupannya. Sebab itu di situ dikatakan kamu memahami, kamu tahu dengan jelas, kamu memiliki pengetahuan tentang hal yang seperti ini. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita dapat masalah dengan pekerjaan kita, mungkin kita jumpa masalah dengan kesehatan kita, mungkin kita menjumpai masalah dengan keluarga kita, atau apa saja yang kita jumpai dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Jika hal-hal itu kita tahu merupakan bahagian dari hal yang harus kita hadapi sebagai ujian, maka kita tidak perlu bertanya kenapa harus begini. Tetapi didahului dengan perkataan tadi, kamu sudah paham, kamu sudah mengerti. Nah, dengan pemahaman dan pengertian yang baik, maka akan ada sikap yang benar yang kita miliki. Ada tindakan respon yang mendukung hal itu karena kita paham. Jangan di dalam percobaan, di dalam ujian, di dalam masalah kita mengeluh, bahkan kita mau meninggalkan Tuhan. Itu kebodohan yang kita sedang perbuat. Kita kecewa, terus kita mau memisahkan diri dari tempat kita bertumbuh di dalam iman. Itu hal yang salah. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Nah, pengertian itu harus ada dalam setiap kehidupan orang yang mengikut Tuhan, supaya dari pengertian itu kita tahu, saya akan punya hasil yang baik, saya akan punya ketekunan yang baik, saya akan punya buah-buah yang matang dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Karena seringkali kita tidak berpikir ada buah yang matang dari perjalanan iman kita. Kita harusnya berpikir, ya saya ikut Tuhan, ya saya harus senang-senang aja karena mesti susah. Saya harus ikut Tuhan, karena saya ikut Tuhan maka saya harus selalu diberkati. Jangan banyak bicara masalah, gak ada gunanya. Karena orang mengikut Tuhan selalu ingin mencari yang menguntungkan dia. Namun tanpa ujian kita tidak akan menemukan perubahan
perubahan yang signifikan dalam diri kita. Perubahan-perubahan yang jelas bahwa kita ini sedang dalam proses pertumbuhan dan akan menghasilkan buah-buah yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan itulah sebabnya Yakobus harus katakan, kamu sudah tahu. Sebab itu kita tahu, kita paham, kita mengerti. Jika ada pencobaan, itu bukan masalah yang terlalu berat untuk kita sikapi dengan bersungut-sungut atau dengan tindakan yang di luar dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Karena itu akan merugikan kita sendiri. Karena jelas ketika kita melewati dan menghadapi ujian-ujian itu, dikatakan biarlah itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan kita hanya bisa dilihat di saat kita luaskan ujian-ujian yang kita harus hadapi. Dan di dalam ketekunan itu terjadi proses pematangan dalam kehidupan kita. Matang dalam ikut Tuhan, matang dalam kedewasaan, matang di dalam iman. Dan ini hal yang perlu kita miliki dalam diri kita. Sebab itu ada orang yang berkata, baru selesai satu, kok datang lagi satu? Baru selesai lagi. Ya, rasanya setiap bulan masalah itu gak berhenti. Setiap tahun ada saja masalah yang berat. Itu adalah bagian untuk menghasilkan ketekunan dalam diri kita. Agar kita memiliki buah-buah yang matang dari pengiringan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan selalu izinkan. Supaya kita bertumbuh dengan cara yang benar. Karena Allah menginginkan pertumbuhan itu melalui ujian. Pertumbuhan tidak bertumbuh begitu saja tanpa melewati ujian-ujian yang dihadapkan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau begitu luar biasa memperhatikan kehidupan kami, dan dalam hal ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami. Di tengah-tengah ujian pencobaan yang kami harus hadapi, itu adalah hal yang selalu harus kami ingat. Ini bukan suatu rencana yang menghancurkan dan membinasakan kami, tapi inilah bagian dari proses untuk mematangkan kehidupan iman rohani kami kepada Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Dimanapun kami akan berada, baik di tempat pekerjaan, bisnis, studi, maupun di rumah tangga kami masing-masing, kami tetap mengingat bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja untuk membawa kami kepada kematangan rohani. Sebab itu kami sadar akan hal ini, biarlah Tuhan selalu menyertai kami, agar kami kuat, cakap menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami harus hadapi, karena di dalamnya kami akan bertumbuh menjadi dewasa, menjadi utuh di dalam pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.